Pernikahanku yang pertama terjadi karena pinangan dari keluarga sahabat ayahku. Pemuda itu sebaya denganku, masih laki-laki tanggung yang belum bisa bertanggung jawab. Rupanya pernikahanku hanya berjalan seumur jagung. Aku pun lega saat pernikahanku berakhir hanya 3 bulan sejak ijab kabul diucapkan. Sementara orang tuaku seperti mendapat PR baru, mencarikanku suami kedua. Pernikahanku yang kedua terjadi setahun berikutnya. Dia adalah laki-laki dari desa yang terletak di lereng gunung. Berlatar belakang pesantren dan memiliki keahlian sebagai guru agama. Usia kami terpaut cukup jauh, 10 tahun. Karena pernikahan ini adalah ide orang tuaku, aku pun tak pernah mencintainya. Meski semua kewajibanku sebagai istri kulakukan, tapi di dalam hatiku tak ada sebuah tempat yang terisi namanya. Awal berumah tangga tak ada tantangan berat yang kuhadapi. Suamiku berasal dari keluarga terpandang yang siap mengirimkan bantuan keuangan saat kami membutuhkan. Hingga anak pertama lahir, aku tidak merasakan kesusahan sedikit pun. Layaknya roda, kehidupan pun terus berputar. 3 tahun kemudian anakku yang kedua lahir. Saat itulah ekonomi keluarga sudah mulai terseok-seok. Perhatian mertua juga sudah mulai berkurang, karena ipar-iparku satu persatu mulai melepas masa lajang. Bantuan mulai tersendat, sampai akhirnya berhenti. Aku meradang, menyalahkan suami yang kunilai terlalu malas bekerja. Dia terlalu mengandalkan gajinya sebagai guru madrasah kelas kampung. Aku pun mulai sering cemberut dan bermuka masam padanya. Seringkali kubiarkan meja makan kosong tanpa makanan. Kulakukan itu agar dia lebih berinisiatif mencari uang tambahan. Tapi apa yang dilakukannya? Dia hanya minta maaf dan meniatkan hari itu berpuasa. Aku pun sering bolak-balik ke rumah ibuku, sekedar meminta beras atau pinjam uang untuk beli susu kedua anakku. Sampai suatu hari, kakakku yang sukses membuka toko kelontong menyindir kelakuanku. Kenapa kamu tidak bekerja, jualan atau buka warung? Apa tidak malu bolak-balik menyusahkan orang tua? Aku langsung pulang dan menumpahkan kekesalanku pada suami. Semalaman kulihat laki-laki itu merenung. Sajadah yang sejak Isya tergelar tak juga dilipat. Aku sendiri tak peduli. Kusibukkan dengan kegiatan meninabobokan kedua anakku. Aku tak peduli apakah perutnya lapar semalaman, karena aku sudah mengisi perut di rumah ibuku tadi sore. Aku sungguh-sungguh tak peduli. Paginya sambil menggendong si sulung, suamiku berujar akan mencoba minta modal ke orang tuanya. Dia juga sempat mengajakku tinggal di desanya. Alasannya, di sana dia punya sawah dan kebun yang cukup luas untuk digarap. Aku kembali meradang. Bagaimana mungkin dia akan mengajakku tinggal di kaki gunung yang udik dan kampungan? Jadi petani? Mau ditaruh di mana mukaku ini? Celaku habis-habisan. Dia pulang dengan modal yang cukup untuk membuka warung di depan rumah. Sebulan berjalan, warung sayurku cukup laris. Bulan kedua masih lancar. Memasuki bulan kelima, kondisi warung mulai terseret-seret. Aku memang royal dalam memberikan utang pada para pembeli. Akibatnya, uang modal habis sementara bahan jualan juga menipis. Tapi aku bukanlah orang yang mau disalahkan. Bahkan ketika warungku akhirnya tutup, aku tetap tidak merasa bersalah. Seperti sudah paham dengan tabiatku, suamiku bergegas pulang ke kampungnya. Pasti dia tak mau aku terus uring-uringan hingga mengganggu kehamilanku yang ketiga. Kembali dia pulang dengan modal yang cukup untuk memulai usaha baru. Kali ini, aku mengikuti jejak ibuku jualan baju di pasar. Beberapa bulan sambil menunggu anakku lahir, kuputuskan magang membantu ibuku berjualan. Kali ini aku ingin sukses. Tak ingin gagal lagi seperti saat buka warung sayur batinku. Mungkin ini memang jalanku. Aku menemukan keasyikan berjualan di pasar. Anak-anak diurus suamiku, termasuk mengasuh si bungsu yang masih bayi. Tanpa perasaan, kusuruh suamiku memasak, mencuci, dan menyetrika bajuku dan anak-anak. Wajar-wajar saja kan? Selama ini akulah yang sudah berjuang untuk keluarga ini, untuk anak-anak, pikirku. Aku sudah menjadi tulang punggung keluarga. Dalam pandanganku, suamiku makin tak berharga, makin tak berfungsi sebagai pimpinan keluarga.
Tapi, dia memang laki-laki yang lebih suka damai daripada ribut-ribut. Dia tidak mempermasalahkan sikapku yang sering tidak sopan. Dia lebih suka mengalah dan diam. Melihat hal itu aku makin menjadi-jadi. Tak pernah ada kata-kata lembut yang kuucapkan padanya, selalu dengan bentakan dan nada yang tinggi. Aku membenci semua yang berhubungan dengannya, termasuk keluarga besarnya. Setiap ada kerabatnya yang datang, aku selalu memasang muka cemberut. Pernah dia mencoba menasihatiku, dan itu membuatku meradang. Aku tidak terima, dan rupanya dia sudah tidak bisa menolerir kelakuanku. Kami pun bertengkar hebat. Saat itulah aku baru melihat sebongkah kemarahan di matanya yang selama ini teduh. Rumah tanggaku betul-betul tidak harmonis. Aku sempat berpikir untuk bercerai, toh selama ini aku bisa menghidupi anak-anak tanpa bantuannya. Tapi entah apa yang membuatnya bertahan tidak menalakku. Padahal kami tak pernah tidur sekasur lagi. Aku benci saat mendengar suara dengkurannya. Aku juga akan marah saat bantal di dekatku merekam aroma kepalanya. Bahkan untuk sekedar duduk berdekatan dengannya saja, aku ogah. Rupanya Allah tidak ingin melihatku seperti itu terus. Sebuah syok terapi dikirimkannya lewat pernikahan anak sulungku. Anak gadisku tidak pernah meminta nasihat apapun dariku. Dia malah meminta ujangan ayahnya dan lebih mendengarkan pesan-pesan para bibinya. Saat itulah ada murka dan kesedihan yang bercampur aduk dalam dadaku. Murka karena merasa tak dianggap, sekaligus sedih karena seorang anak perempuan tidak bangga pada ibunya layaknya anak orang lain. Tapi lagi-lagi, laki-laki itu yang menyelamatkanku. Mintalah pesan sama ibumu, tegurnya dengan mata bersungguh-sungguh. Pesan apa? Agar aku hidup seperti ibu, ujar anak perempuanku pelan. Tampak sekali raut kecewa di wajahnya. Meski seperti itu, dia sudah bersusah payah membesarkanmu dan menyekolahkanmu sampai kuliah, ujar suamiku dengan wajah tegas. Ada yang luluh dari hatiku saat melihat adegan itu. Saat itulah aku baru tahu betapa bening hati laki-laki yang menikahiku hampir 25 tahun lamanya. Sikapku perlahan melunak, meski tak bisa dikatakan manis. Di luar dugaanku, dia membeli tanah yang letaknya di samping jalan besar. Dia juga membuat toko yang lumayan luas. Untuk itu dia menjual sebagian tanah warisannya di kampung. Dan yang membuatku gembira, tentu saja saat melihat nama di sertifikat itu yang tak lain adalah nama anak bungsuku, Vira. Kejutan lain saat diam-diam mendaftar sebagai calon jemaah haji. Aku hampir-hampir tak percaya saat dia mendaftarkan nama aku juga. Entah terbuat dari apa hati laki-laki itu. Bertahun-tahun aku menyakitinya, tapi dia membalas dengan kebaikan bertubi-tubi. Bahkan anak sulungku berkali-kali menanyakan kesungguhan ayahnya. Ayah mau naik haji? Sama mama? Tentu saja, masa mamamu gak diajak? Oloknya membuat kening sulungku berkerut-kerut. Kenapa? Itu pertanyaan yang tergambar jelas di mata anak sulungku. Itu sebagai ucapan terima kasih, karena selama ini sudah mau hidup sebagai istri ayah, sudah mau menjadi mama buat kalian anak-anak ayah. Mamamu sudah sangat capek bekerja keras selama ini. Hanya ini hadiah yang bisa ayah beri untuknya, ujarnya yang membuat mata anak sulungku basah. Ini peringatan kedua dari Allah. Sebelumnya aku pernah mendatangi seorang kerabat yang baru pulang dari Tanah Suci. Perlu dicatat, kerabatku itu memiliki tabiat yang hampir sama denganku, durhaka pada suami. Dan yang mengerikan adalah saat di Mekah kerabatku tiba-tiba jatuh sakit. Tak ada seorang pun yang menyapanya, bahkan berkata-kata lembut padanya. Aku bergidik, ngeri. Tentu aku tak mau mengalami hal seperti itu saat diizinkan Allah menjadi tamunya. Aku pun mulai berubah sedikit demi sedikit. Saat itulah aku baru melihat segudang kebaikan yang dimiliki suamiku. Selama ini dia terus membelaku di tengah celaan keluarga besarnya, bahkan di hadapan orang tuaku sendiri. Dia juga selalu bercerita pada setiap orang bahwa aku ini istri yang baik dan ibu yang hebat untuk anak-anak. Bahkan dia sering berseloroh, setelah menikah denganku, dia jadi menguasai keterampilan lain selain mengaji dan bertani.
Aku sekarang bisa masak, bisa mencuci, bahkan bisa menjahit. Padahal dulu aku menganggap enteng semua pekerjaan itu. Tepat setelah tawaf wada, suamiku ambruk. Fisiknya sudah tak mampu lagi menahan kelelahan akibat aktivitas ibadah haji. Ternyata jantungnya juga sudah mulai lemah. Ginjalnya juga tak bisa bekerja maksimal. Aku syok dan panik. Selama ini aku tak pernah tahu kalau fisiknya banyak menanggung beban yang berat. Aku bahkan sering menuduhnya manja saat dia mengeluh dadanya sakit atau pusing yang mendera kepalanya. Dia pulang dengan dipapah jemaah haji lainnya. Dia memang orang baik. Begitu mendengar kabar sakitnya, berbondong-bondong orang datang menengok. Air mata dan doa harapan terus mengalir. Aku masih syok, tapi tak ada setetes pun air mata yang mengalir. Pikiranku sibuk memikirkan biaya pengobatan yang saat ini tak ada di kantong kami. Selama pergi ke Tanah Suci, praktis tak ada pemasukan dari pasar. Kalaupun ada, itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan penghuni rumah sehari-hari. Paham dengan kondisi keuangan kami yang seret, suamiku menolak diajak ke rumah sakit. Aku hanya capek, beristirahat juga sudah cukup, ucapnya pelan. Rupanya Allah sudah punya rencana lain. Tempat 40 hari kepulangan kami dari Tanah Suci, laki-laki berhati bening itu mengembuskan nafas terakhirnya. Bukan di atas pangkuanku, tapi di dalam dekapan anak sulungku yang merupakan anak kesayangannya. Saat itulah aku merasa kehilangan teman yang selama ini setia mendampingiku. Aku merasa separuh jiwaku hilang dan membuatku limbung. Kali ini air mataku membanjir. Aku tak kuasa menahan tangisku. Mungkin ini penyesalanku atas seluruh kekasaran dan jeleknya perlakuanku. Atas seluruh sikapku yang tak pernah berterima kasih padanya. Tak pernah mensyukuri kehadirannya yang dikirim Allah padaku. Dia pergi dalam diam, dalam embusan nafas yang terasa tenang, diiringi tangisan putri sulungku. Timpang, inilah yang sekarang kurasa. Sendiri dan sepi mulai mengisi kehidupanku. Barulah kusadari arti kehadirannya yang membuatku lengkap. Aku selama ini yang merasa berjuang sendiri, ternyata dialah yang mendorongku dan memberi tenaga bantuan tanpa kusadari. Selalu saja terlambat dalam memahami semua ini. Itulah aku. Aku yang sekarang rindu untuk sekedar mengatakan terima kasih. Aku yang kini sangat merindukan laki-laki berhati bening itu. Suamiku, almarhum. Mudahkanlah setiap urusan pernikahan, karena setiap kisah jiwa yang saling mencinta namun tak bersama dalam pelaminan adalah tragedi kemanusiaan. Kesendirian dalam kurun yang panjang akan merisaukan setiap insan, tak peduli ia Arjuna atau jelita. Ini fitrahnya, karena setiap jiwa memang butuh penautnya, setiap gejolak butuh peredamnya. Bahkan Adam alaihissalam dalam keserba cukupan surga tak jua dapatkan penenang gejolaknya. Ini berlangsung hingga Allah ciptakan Hawa, permaisuri untuk jiwanya, yang menghadiahkan sakinah bagi hatinya. Ini naluri kemanusiaan, namun tetap ia harus dihadapkan pada kehormatan dan kemuliaan manusia untuk menyalurkannya. Dalam Islam, hanya dalam pernikahan, muara setiap gejolak tercurah secara terhormat. Lewat pernikahan, beralihlah kerisauan setiap Arjuna dan jelita menjadi ketentraman atau sakinah. Mari belajar bersama di kelas pranikah.